الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما والنفع والانتفاع والإفادة والإحسان تمسكي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, qala musanniful kitab Habibul Imam al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi thumma ila sahibu syarha Imam Nawawi al-Bandani rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi wa nafa'ana bihima fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, masih pembahasan maksiat tangan. Maksiat apa? Farji ya? Kemudian maksiat farji yang keempat setelah apa? Berzina, kemudian setelah liwat ya, sodomi, kemudian wal istimna binun. Wabil mat dibaca panjang. Ta'addumu inzalil mani, yaitu onani, maksiat yang keempat, yaitu sengaja mengeluarkan air mani biadi ghairi khalilati, dengan tangan yang bukan tangan khalilnya. Khalilah itu maknanya azauj atau istri, awil ammah atau budak. Jadi seorang yang melakukan onani maka dia termasuk maksiat farji, hukumnya haram, kecuali apabila dia melakukan onani maka amma huwa bihima fajaizun, hanya boleh dilakukan dengan dua tangan wanita. Yang pertama istri, yang kedua budak. Sekarang budak udah nggak ada, tinggal satu doang, berarti yang hanya boleh adalah istri. Selain istri maka kita tidak boleh melakukan onani. Kayaknya ada pembahasan tentang bayi tabung, ada bayi apa lagi, kaleng belum ada, baru tabung doang, baru tabung ya. Bayi tabung itu berarti kan air maninya dikeluarkan, terus nanti dicampurkan. Maka yang mengeluarkan air mani harus istrinya, nggak boleh susternya, nggak boleh.
Kalau yang ngeluarin manis susternya jadinya anak haram. Jadi tabung itu diperbolehkan karena mungkin kandungannya bermasalah atau maka diupayakan di luar. Tapi hasilnya sendiri, maninya lakinya sendiri dan punya istrinya. Terus waktu ngeluarinnya juga harus yang ngeluarin istrinya, nggak boleh perwakilan diwakilkan sama suster. Nggak boleh, jadinya haram keluarnya air maninya. Makanya tidak boleh melakukan onani kecuali kalau sekarang ya hanya boleh tangannya seorang istri. Apabila di luar tangannya istri maka tidak diperbolehkan. Hukumnya haram. Terus wal wad'u, dan bersetubuh lil khalilah, kepada istrinya atau budaknya, fil haidhi awin nifas, pada masa haid atau nifas. Ya, mungkin udah ngebet kali, jadi TKW 2 tahun namanya, TKI 2 tahun pulang udah nggak tahan, istri lagi haid, maka hukumnya ini haram. Atau juga istrinya lagi nifas. Nifas kan biasanya berapa? 40 hari. Ini Indomie belum habis sudah main hajar aja. Dia nggak betah nunggu Indomie kelamaan. Wah, kapan habisnya Indomie ini? Maka ketika lagi haid dan lagi nifas itu hukumnya haram. Wa yusannu liman wati'a haidho fi kubuliha walau bizina. Dan disunahkan bagi orang yang menyetubuhi wanita yang haid itu di kubulnya. Atau kubul itu kemaluan bagian depan, walaupun dengan berzina. Artinya kalaupun kamu ngelakuin maksiatnya udah super, udah maksiat, zina lagi, haid lagi, ini stop, udah mau nggak punya sendiri aja haram apalagi campur zina. Tetap kamu jangan pakai lubang yang belakang, gitu loh. Ini haramnya melebihi, maksudnya loh. Nanti haid kan haram. Kalau wanita haid kita ajak berhubungan kan hukumnya haram. Lah kalau dari belakang lebih haram lagi, gitu maksudnya. Makanya double. Jadi parah hubungan lewat apa? Lewat kemaluan belakang. Ini hukumnya haramnya melebihi ini. Lewat apa? Kubul wal dubur. Idza kana amidan mukhtaron aliman bitahrim. Apabila keadaannya sengaja, lagi kemauannya sendiri, atas pilihan sendiri, terus mengetahui akan keharamannya, wabil haidi, apabila ini sengaja dia tahu ini haram, dia pilih sendiri, dia tidak dipaksa oleh yang lain, itu masih lebih baik maksudnya daripada lewat belakang, walaupun keadaannya masih haid, gitu maksudnya. Jadi lebih parah kalau lewat belakang. Wabil haidhi ayatasaddaqa bidinarin
au bima yusawihi. Dan mengenai kondisi seorang istri yang sedang haid, maka hendaklah ia bersedekah dengan uang 1 dinar atau yang sesuai dan menyamainya. Kalau ada orang ngelakuin hubungan sama istrinya waktu lagi haid, maka dia kena denda. Dendanya apa? Ngeluarin uang 1 dinar, dibagikan untuk tebusan dosanya. 1 dinar berapa itu? 1 dinar. 1 dinar itu 3,5 gram emas murni. Emas murni berapa? Sejuta. Nah, kali 3,5 naruh 4 juta lah. Itu 1 dinar. 1 dinar 4 juta sekarang. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu itu menghabiskan uangnya untuk agama, diceritakan berapa? 40.000 dinar. Hah? Zaman itu. Ya, kalau sekali nebus budak itu 1.000 dinar. Satu budak itu 1.000 dinar berapa coba? 4 miliar. Bilal itu 4 miliar harganya ditebus. Nah, kalau karena memang masa itu seorang budak itu berharga bagi mereka. Udah kayak melebihi punya hewan ternak lah. Ternak paling suruh macul, suruh bawa barang doang. Kalau ini bisa macam-macam. Artinya seorang budak itu apapun yang dimiliki dia milik tuannya. Boleh dikawini, boleh diapakan saja. Hingga harus tunduk pada tuannya sampai seanak-anaknya semua selagi belum dibebaskan. Diperintahkan untuk bersedekah senilai 1 dinar. Di sini malah 4,5 gram emas. 1 dinar 4,5 gram, berarti 5 jutaan. Atau yang menyamainya. In wati aha fi iqbalidam. Jika ia menyetubuhi wanita itu di saat berlimpah-limpah keluar darahnya, ai fi hali tazayudihi, ai qaribi min nisfil muddah. Ya, ini di kondisi kian bertambahnya volume darah haid. Ya, ini masa yang dekat dengan pertengahan haid. Haid kan ada awal, ada tengahnya, ada akhir. Biasanya awal-awal itu deres maksudnya. Kalau pas lagi deres-deresnya kamu gunakan, kamu pakai, maka ini terkena hukum haram. Kalau wabinisfihi kabagiyatil ma'asi in wati'aha fi idbarihi ay ma ba'da awaili tanakusihi wa yastamiru ilal ghusl. Dan kamu diperintahkan untuk mengeluarkan bersedekah 1/2 dinar sama seperti yang dikeluarkan pada maksiat-maksiat lainnya jika kamu menyetubuhinya di masa mengendur darahnya. Ini masa awal-awal berkurangnya darah haid sampai terus-menerus berkurang sampai dia melakukan mandi. Awal, pertengahan, hampir akhir ini mulai kurang. Biasanya paling lama itu 15 hari.
Ini 7 hari bertanya, udah belum? Belum. Besok, udah belum? Belum. Tapi udah mulai surut, udah mulai kurang. Kamu pakai pada masa itu, maka kamu disuruh ngeluarin setengah dinar. Kalau pas lagi banjir-banjirnya awal, lagi penuh darahnya 1 dinar. Sama seperti maksiat-maksiat yang lainnya. Ketika seorang berbuat maksiat, maka disunahkan dia bersedekah untuk menebus kesalahannya. Orang dulu kalau dosanya besar, maka diperintahkan yang dibebaskan budak. Kayak apa kemarin tiap hari? Zihar, bunuh orang. Ini urusan sama dosa besar, maka yang dibebaskan adalah seorang budak. Kalau dosanya seperti ini, maka dia pakai sedekah 1 dinar atau setengah dinar. 1 dinar ketika dosanya besar, apa? Menyetubuhi seorang wanita yang sedang keluar darah haidnya sedang deras-derasnya. Tapi ketika dia sudah mulai surut, maka hukumnya haram dan dia disunahkan bersedekah setengah dinar. Fa idza wati'a bainal inqita'i wa tatahhuri sunnah tasadduqi bima dzukir. Dan apabila seorang menyetubuhi di saat terputus, saat terhenti keluar darah haid, dan saat bersuci melakukan mandi hadas besar, maka ia disunahkan juga bersedekah dengan hal yang sama disebutkan tadi, yaitu setengah dinar kalau belum selesai. Wa yatakarraru tasadduqi bi takarruril wati'i wa in lam yatasaddaq amma qablahu. Dan berulang-ulangnya kesunahan bersedekah dengan sebab berulang-ulangnya persetubuhan, meskipun ia belum bersedekah untuk persetubuhan sebelumnya. Ini utang ini jadinya. Den, kalau sekarang ente pakai waktu haid belum sedekah, pakai lagi, ya den ente sedekah lagi, kurang 1 besok. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a ar-rajulu ahlahu wa ya haidun in kana daman ahmara falyatasaddaq bidinarin. Ini sabda Rasul. Apabila seorang laki-laki menyetubuhi istrinya di saat si istri sedang haid, jika haidnya berupa darah berwarna merah, maka ia hendaklah bersedekah 1 dinar. Ini Nabi ngomongnya darah merah. Emang ada yang enggak merah? Maksudnya darah merah, darah yang sedang deras-derasnya, begitu loh. Nanti ketika akhir-akhir darahnya mulai berubah warna, ada kecoklatan, kekuning-kuningan, ada ini macam-macam darah haid. Yang repot kita nggak ngerti warna darah haid, istri kita nggak ngerti warna darah haid. Darahnya istri nanya, darah apa ini mas? Nggak ngerti saya darah apa itu istihadhah, apa darah seger, apa darah haid, nggak ngerti kan. Makanya sekarang udah jarang orang ngajari tentang darah haid, itu udah jarang. Orang ngerti haid darahnya warnanya merah, namanya begitu doang. Padahal banyak darah haid itu. Ya cuman merah saja enggak. Di sini dikatakan merah maknanya darah yang masih deras. Wa in kana asfaron. Nah ini. Fal yatasaddaq binisfi dinar. Dan apabila darah berwarna kuning, maka hendaklah ia bersedekah setengah dinar. Artinya apa? Ketika mulai surut, mulai berkurang. Rawahu Abu Dawud wa Imam al-Hakim. Wa kahaidin fima dzukira anufasai pada dalika Aisyul Islam Asyarqawi. Dan sama halnya seperti haid juga sama ketentuannya bagi orang yang sedang nifas. Diriwayatkan oleh Imam Asyarqawi. Au ba'da inqita'ihima
atau setelah terhentinya dua hal itu, haid dan nifas, wa qabla ghusli, dan sebelum mandi. Tinggal nunggu mandi aja nggak tahan kadang. Udah selesai, belum mandi maksudnya. Ataupun belum bertayamum ketika nggak ada air. Hadza madhabu aktsari ahli ilmi, maka ini merupakan pendapat mayoritas ahlul ilmi. Qala al-Baghawi wa dhahaba Abu Hanifah ila annahu idza qata'a damuha li aktsaril haidhi wa hiya indahu asyratu ayyam. Imam Abu Hanifah berkata, telah berpendapat mengenai bahwasannya apabila telah berhenti darah haid itu pada maksimum masa haid dan maksimumnya tersebut adalah 10 hari. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Wa yajuzu li zauji ghisyanuha qoblal ghusli, maka diperbolehkan bagi suami menggaulinya sebelum mandi. Wa qala Mujahid wa Ata'u wa Tawus wa idza ghasalat farjaha, dan berkata Imam Mujahid, Imam Atha', Imam Tawus, apabila wanita itu telah mensucikan atau membersihkan farjinya boleh. Belum mandi, belum dibersihin nggak boleh. Belum mandi tapi udah dicuci, udah cebok boleh. Ini pendapat ulama. Tapi mayoritas pendapat setelah dia selesai dan belum mandi, berhenti dan dia belum mandi. Au ba'da ghusli bila niyatin au ba'dahu ma'afakti syarti min syurutihi, atau menyetubuhinya setelah mandi dengan tanpa niat. Mandinya nggak pakai. Nah sekarang begitu kan, tahu nggak caranya mandi gajah? Ya pakai sampo. Caranya pakai sampo. Niatnya apa? Nggak ngerti. Pokoknya mandi gajah pakai sampo. Enggak pakai rinso enggak? Enggak, sampo cukup loh. Rinso lebih bersih, mengkilat lagi gitu. Ngertinya mandi gajah itu pakai, dia nggak ngerti persyaratannya. Maka di sini dikatakan apabila orang menyetubuhi istrinya yang lagi haid atau nifas, baik itu sudah berhenti tapi belum mandi, atau sudah mandi tapi mandinya tidak memenuhi persyaratan, ma'afak disyartin min syuruti, dengan keadaan hilangnya salah satu persyaratan jadi syarat untuk mandi, li'anal ghusla haliya anin niyat awi syarti la yasihu wa wujudul ghusli ka'adamihi, karena sungguhnya mandi yang kosong dari niat dan atau satu syarat maka tidak sah mandinya. Maka wujud mandi semacam itu sama dengan belum mandi. Mandinya nggak niat namanya, pokoknya biru sama aja belum mandi namanya. Masih dianggap mandi biasa aja gitu loh. Belum mandi yang sesuai dengan yang disyariatkan, mandi yang pakai niat membersihkan seluruh gitu. Terus meratakan, diratakan airnya, ini jadi rukunnya, niat sama meratakan seluruh air ke seluruh tubuh. Kok kurang, ada yang kurang dikit, sama aja belum mandi, atau enggak niat sama aja belum mandi. Wa mahallu hurmatil wad'i fi hal haidhi wa nifasi in lam yata'ayyan lidaf'i zina, dan letak keharaman bersetubuh
saat haid dan nifas adalah jika hal itu tidak menjadi tertentu atau guna menghindari dari zina. Wa illa fala hurmata. Dan jika itu dipastikan satu-satunya cara menghindari zina, maka tidak diharamkan. Dia dibahas di depan, kenapa kok ada yang lagi haid dipakai, lagi keluar banyak caranya dipakai, karena tujuannya mau menghindari zina. Berarti daripada zina yang haram, maka ya pakai istrinya lagi haid. Tapi kalau darahnya ada, ya tunggu biar kurang dikit. Atau yang namanya haid ada jedanya. Haid itu nggak kayak kencing, maksudnya keluar putus, tanya putus belum putus, nah cari jedanya itu loh maksudnya. Tapi tujuannya betul-betul menghindari perzinaan. Terus letak keharamannya adalah karena li'anna yartakibu akhafal mafsadataini bidaf'i asyaddihima bal yambagi wujubuhu hinaid. Sungguhnya ia melakukan hal yang paling ringan dari kedua kerusakan, hal terlarang itu, untuk menolak hal terberat ancaman dosa dari dua hal itu. Bahkan sepatutnya wajib baginya bersetubuh saat haid di saat demikian. Malah wajib, bukan haram lagi. Ya, menghindari yang haram kan hukumnya wajib. Kalau cara menghindari cuma itu, ya wajib kamu ngelakuinnya itu, gitu loh. Kecuali bisa kamu karetin, nah mungkin ada jalannya lah. Nih, kalau dikaretin bisa. Kan kamu sudah di awal dikasih tahu kalau itu istri kamu, maka tangannya juga dipakai bisa. Emang buntung istri kamu? Kan banyak solusinya, kupingnya juga ada. Lah ya, tadi kamu boleh mendatangi istri kamu dari jalan apa saja, yang penting jangan dari lubang belakang. Dari belakang boleh nggak? Boleh, yang penting masuknya ke depan. Ya aturlah, mau gini mau kesana kayak terserah ente lah. Yang penting masuknya ke depan. Jadi itu mau apa aja terserah ente lah. Yang penting jangan jadi jangan salah lubang, maksudnya jangan salah garasi. Iya. Nanti masuk garasi situ, keluar beda langsung. Dicabut kuning langsung. Beda warna. Jadi penekanannya di sini maksudnya. Ketika waktu haid boleh. Kalau itu untuk menghindari haram, maka diperbolehkan, karena menghindari haram itu hukumnya wajib. Nah, saya hanya bisa menghindari haram dari arah ini, gimana? Ya sudah lakuin. Lah pakai cara lain gimana? Nggak enak. Ya nggak apa-apa. Karena orang itu mendatangi istri dengan kesenangannya. Kamu ingin mendapatkan kesenangan. Lah caranya bagaimana? Yang kamu senang gimana? Yang saya senang wate, hubungan langsung sama istri, saya nggak senang sama yang lain, tapi lagi haid, ya pakai. Ketika memang itu tujuannya menghindarkan diri dari yang haram. Tapi ketika kok, nggak harus pakai itu, bisa, nah, boleh. Makanya sebenarnya suami istri itu buat ngeladenin suami itu gampang.
Wong suami itu nggak macam-macam, mintanya nggak macam-macam. Yang penting keluar selesai. Udah nggak usah macam-macam mau. Kalau sudah keluar selesai, sudah aman. Lu mau kemana kayak gitu? Regut udah dia. Saya nggak ada urusan lah mau kemana kayak. Nah kadang begitu mau tinggal ngeluarin aja, tinggal nyuci dulu, ke sono dulu, la ilaha illallah. Nah ya. Padahal sudah selesai, sudah ini mau kemana kayak saya nggak ada urus. Regut dia. Gitu, kadang suka. Jadi kalau ngerti kelemahannya gampang. Udah nggak bakal mikir kawin lagi, nggak bakal enggak. Ya penting diurusin satu itu diurusin begitu loh. Sewaktu-waktu mau ketok pintu selesai siap begitu loh maksudnya. Kadang nggak pakai balik sono. Allahu Akbar, macam-macam. Janji kurang. Tapi jangan kayak dia, dipan patah. Malam kawin dipan patah, mertua masuk ada apa? Patah. Kalau gue sama mertua nih dikorupsi nih, duit buat beli dipan dikorupsi, dipan bekas dikasih. Masya Allah. Wal wad'u fil haidhi muqaddamun ala zina, maka persetubuhan di masa haid adalah hal yang wajib, lebih didahulukan atas zina. Wal istimna'u muqaddamun alal wad'i fil haiti ala zina. Nah, kalau onani maka didahulukan, diprioritaskan dari bersetubuh saat haid dan atas berzina. Ini punya dua keuntungan. Kalau tadi bersetubuh waktu haid, ini solusi daripada berzina. Lah, solusi daripada hubungan waktu haid ya onani. Istri diminta untuk menyelesaikannya tidak dengan melalui wati, tidak dengan melalui hubungan suami istri, tapi melalui jalan istimna, yaitu dionani. Walau ta'arada wad'u zaujatihi fi duburiha ma'azina bi'anin saddal kubulu kudimal awal. Seandainya terjadi pertentangan antara bersetubuh dengan istrinya di duburnya saat zina, saat di duburnya dengan berzina, seumpama tertutup menjadi rapat bubulnya, maka didahulukan yang pertama bersetubuh melalui dubur. Nah, ini. Ada lagi pendapat ulama, kalau terjadi pertentangan, umpamanya tiba-tiba punya harim ente rapet, kejahit semua. Ini sama persis jadinya. Sama. Habis lahiran dijahit semua-muanya. Sampai dibawa lagi ke bidannya. Kata dokternya apa? Jangan bilang yang lain ya Pak ya. Bapak saya kasih gratis. Kalau lahiran lagi gratis katanya. Dia tahun depan lahir, masih ke situ lagi, percaya lagi. Lu nggak takut dijahit lagi, rapat lagi? Bukan pindah tempat lain, masih di situ. Lumayan gratisan gitu. Nah ini kalau pas rapet, terus kamu ingin berhubungan, jalan lainnya itu zina, maka boleh lewat duburnya. Yang penting jangan zina. Ketika kok rapet, ini kata ulama,
terus kamu sudah nggak tahan, jalan lainnya hanya bisa berzina, maka lebih baik lewat duburnya. Ini maksudnya bicara antara kejahatan loh, antara kemaksiatan, tingkatan kemaksiatan. Nah, kalau ada maksiat yang di bawahnya, ya pilih yang di bawahnya walaupun masih tingkatnya maksiat juga, jangan yang tinggi gitu loh. Karena kalau maksiat yang itu deraannya lebih berat, deraannya lebih bahaya, ini diperhitungkan dari arah dosanya yang mana yang lebih tinggi. Li'anna laul istimta'u biha bil jumlah. Nah, sesungguhnya boleh bagi suami berjumbu di dubur pada bagian situasi keadaan darurat. Nah, kecuali darurat, tangannya potol namanya, mulutnya menyon atau apa sariawan atau kena corona ya. Terus jahitnya kerapetan. Nah, ini mau apa lagi nih, lubangnya cuma satu. Ini bicara apa? Bicara apa namanya kalau bahasa sekarang apa? Probabilitas, kemungkinan, tingkat kemungkinan. Dari sini nggak mungkin, sini nggak mungkin, sini nggak mungkin. Nah ini masih ada kemungkinan, yang penting nggak ngelakuin zina. Wali anahu la hadda alaihi bidzalika afadzalika asyarqawi, dan karena sesungguhnya tidak ada hukuman had bagi suami yang melakukan itu. Demikian yang diberitakan oleh Imam Asy-Syarqawi. Terus yang keenam, watakashufu lil aurati indaman yahrumu nadruhu wa huwa ala ajnibai, dan membuka aurat di hadapan orang yang haram melihatnya. Wa huwa al ajnabi, yaitu orang yang bukan mahramnya, ilaihi, bagi dirinya, ai al mutakasyifi, yakni kepada si pembuka aurat. Jadi kamu buka aurat tapi di depannya orang yang nggak boleh lihat aurat kamu, maka hukumnya haram. Au fil khalwati li ghairi gharadin, atau dalam keadaan kesendirian tanpa ada keperluan, ai hajatin ila takasyuf, kebutuhan untuk membuka aurat. Waktu keadaan ada orang dan keadaan sendirian. Kalau sendirian, orang sekarang ini lagi musim, orang kalau sendirian di kamar senangnya tidur telanjang. Tidur telanjang menyehatkan, mencerdaskan, lebih nyenyak, lebih apa yang ngarang siapa tidur telanjang. Ini penelitian dokter. Kalau lebih baik udah diajarin Nabi dari dulu. Nabi itu ngajarin yang terbaik untuk kita. Mana ada cara yang begitu? Nabi ngajarin cara tidur yang terbaik bagaimana, pakai apa yang dipakai. Enggak ada begitu terbaik, enggak ada. Jadi kalau kamu kok sendirian, maka batasnya kamu sendirian pakainya apa? Kancut. Nah, itu batasnya. Jangan, kalau sarungan sempurna namanya. Sarungan mah enggak sendiri juga kamu keluar sarungan sah. Ini bicara kalau sendiri. Sendiri, kecuali kamu ada hajat. Kalau ada hajat maka boleh dibuka, mau nyukur, mau di apa bersihin, mau di boleh dibuka. Tapi kalau nggak ada hajat maka tidak diperbolehkan. Hukumnya makruh. Ngelihat punyanya sendiri hukumnya makruh. Oh, bolak-balik tonton suka. Lama nggak lihat, kangen seharian namanya.
Bi khilafi ma law ihtaja ila dalika li ikhtisali aw li istihdad, yaitu hajatnya mandi atau mencukur bulu kemaluan dengan benda yang tajam, nggak dibuka namanya. Ya asal bisa aja masukin udah. Asal ente tahu tempatnya. Itu tukang cukur yang handal juga nggak berani begitu. Coba ini kasih silet, coba tutup. Nah. Au nahwi dzalika fa innahu la yahrumu kama afada ar-ramli. Maka tidak haram apabila kita punya hajat. Kalau nggak punya hajat bagaimana? Ya nggak boleh. Terus apa ini sebatas mana? Kalau wanita dengan wanita yang bukan dengan wanita lain yang dia sesama wanita, maka batasnya apa? Batasnya bukan lagi sekujur tubuh. Kalau sekujur tubuh itu sama yang selain mahram, nggak boleh dibuka. Dibuka rambutnya maka haram, karena auratnya wanita itu seluruh tubuh. Kok rambut dibuka selain yang mahramnya kok lihat, maka hukumnya dia haram membuka aurat di depannya orang lain. Nah kalau sama-sama wanita bagaimana? Oh nggak apa-apa, sama-sama wanita lah. Kalau sama-sama wanita semua gimana dibuka? Ya nggak boleh juga, begitu loh. Bukan terus oh sama-sama wanita boleh dibuka semua, nggak boleh, haram juga. Ada batasnya. Mana batasnya? Pusar sampai lutut. Ini sama-sama wanita. Kalau sama-sama laki-laki di kolam renang, di mana pakai cancut, itu sama-sama laki-laki nih. Jangan terus kan laki ya laki buka semua, nggak boleh, haram. Jadi ada batasnya. Kalau wanita dengan wanita seberapa, laki-laki dengan laki-laki seberapa. Kalau wanita laki-laki sama yang mahramnya seberapa? Oh kalau sama istri ya nggak ada tertutup. Kamu kalau sama istri pengen lihat punya istri, walaupun harus kamu sobek bajunya boleh. Kamu lagi pengen lihat punya istri kamu, sama dia ditutupin, kamu buka boleh, kamu sobek. Nah itu punya kamu. Ente punya HP dibungkus, bungkusnya kamu sobek boleh nggak? Asal HP kamu, yang HP-nya orang. HP-nya orang bungkusnya sobek marah. Istri kamu boleh begitu. Tapi kalau istri kamu pengen lihat punya kamu nggak boleh, harus izin. Nggak terus main buka-buka aja, nggak boleh. Pamitan dong, main buka-buka aja. Tapi kalau kamu lihat punya dia, boleh, walaupun nggak izin, kamu buka lagi tidur, plototin aja, itu terserah kamu begitu. Jadi kalau bedanya antara mahram laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Perempuan sendirian bagaimana? Sama lutut, pusar sampai lutut. Kalau laki-laki sendirian bagaimana? Pakai cancut. Nah, makanya orang banyak paham aurat itu jadinya cancut. Kalau orang bule taunya cancut sama BH itu aurat. Itu kalau sendirian. Bukan kalau rame-rame. Ini cuma rame-rame kayak begini doang. Dikira aurat itu gitu loh. Makanya banyak orang lah ya, banyak orang kita juga begitu. Banyak orang yang dari rumah ke masjid pakai kerudung, mukena, selesai sholat, keluar masjid buka semua. Kenapa? Aurat waktu sholat doang ditutupnya. Lepas sholat buka aurat. Dikira rambut ini bukan aurat. Nah, kita harus tahu rambut juga aurat yang harus ditutupin. Nah kalau kita sama ibu kita, sama adik kita, seberapa batasannya? Ya dari Yang terbuka ya rambut, wajah, tangan.
batasannya sampai apa? Dari badannya tutup sampai lututnya. Itu wanita sama wanita. Kayak kalau di Arab itu kalau sudah masuk ke pesta wanita itu buka semua. Dari luar kayaknya hitam-hitam rapet. Begitu masuk ruangan kayak jas itu buka, seret cantolin. Udah mulai bloek begitu. Karena tertutup semua, yang ketemu wanita sama wanita. Maka dia bebas, artinya berpakaian yang ketat-ketat, pakaian yang disimpan, yang beli mahal, maka makainya ketika ketemu sama wanita dengan wanita. Terus wastiqbalul kiblati awistidbaruha. Yang ketujuh, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat fil qadha'i ketika buang hajat, bibaulin au ghaitin fi ghairi hailin, yaitu di saat kencing atau buang air besar tanpa adanya tabir. Apa tadi? Menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Makanya kita kalau bikin WC sering, kalau orang-orang yang ngerti fikih nggak mau WC-nya ngadep kiblat atau kiblat, walaupun tertutup gitu loh. Padahal kalau tertutup nggak ada masalah. Kan persyaratannya haram kalau tidak ada tabir, nggak ada hijab. Apa tabirnya? Apa rupa tabirnya? Min thaubin au jidarin au syajaratin, baik berupa pakaian ataupun tembok ataupun pohon, kain kering atau tembok bangunan atau pohon. Makanya orang kalau di kali itu pakainya apa? Belum kain doang, bilik.
asal pakai kain maka masih boleh menghadap kemana saja. Maksudnya nggak usah nanya kiblat lagi. Ketika kamu kok pakai penghalang, nggak usah nanya kiblatnya mana, nggak usah. Tapi kalau terbuka, maka tanya kiblatnya mana. Oh sana, oh saya ke sana. Jangan menghadap atau membelakangi. Awujida hailu, atau ada tabir tetapi kana ba'uda anhu aktsara min thalathati adra, atau ada tabir akan tetapi keadaannya jauh darinya melebihi 3 dhira. 3 dhira itu 1 dhiranya itu 60 cm. 1 dhira itu segini nih. Ini 60 cm, 1 hasta orang. Kalau 3 ini berapa berarti? 108. Aulam yab'ud anhu lakin kana ay al hailu aqallu min sulusai dhira'in fayahrumu dzalika, atau tidak jauh darinya akan tetapi keadaannya tabir itu kurang dari 2/3 dhira atau 40 cm, maka diharamkan semua hal tersebut illa fil muaddi, kecuali di tempat yang disediakan untuk itu khusus. Ai li ikhrajil baul awil khaiti fala yahrumu, ya ini untuk mengeluarkan kencing atau buang air maka tidak diharamkan. Memang tempatnya, maksudnya ini bicarakan kalau kamu kok kepepet tapi nggak ada tempat, kemudian cari tempat, ada yang punya penutup tapi penutupnya jauh, kayak di sinilah kamu di sini, HL-nya di situ kan jauh ini, jaraknya melebihi dari 3 dhira, maka tidak boleh kamu menghadap kiblat walaupun ada HL-nya gitu loh. Kecuali memang itu WC, tempat yang khusus untuk buang air, walaupun 7,5 meter nggak apa-apa. Iya kan WC kamu 7,5 meter nih, lu mau kayang-kayang ke sono-sono mau kayang. Ada kan orang punya WC gede, ada kan? WC kayak di hotel-hotel gitu. Kalau kita kan Sultan. Kecuali memang itu khusus. Nah, kalau itu bukan khusus maka jaraknya nggak boleh lebih dari 3 dhira. Atau dekat tapi kurang dari 2,5 dhira atau 40 cm maka juga nggak boleh. Jadi jaraknya harus dekat. Kalau ibarat orang itu pakai sarung lah, nah, tutupnya loh. Kalau kamu di luar namanya loh, tutupnya dekat. Kalau kardus ya kamu deketin kardusnya dekat. Jadi jangan jauh ke sono. Kalau jauh masih bisa orang lewat, masih bisa orang masih bisa orang itu nggak tahu kamu lagi ngapain lah gitu. Jadi kalau tutup kan sudah orang nggak bisa ngelihat, sudah rapat namanya ini. Ini kamu tidak boleh melakukan itu kecuali ada hail. Lah kalau nggak ada hailnya maka gimana? Kalau nggak ada maka ya mau diempet, bisa? Kan nggak bisa, harus keluar. Maka caranya gimana? Ya jangan ngadep kiblat, jangan belakangin kiblat.
caranya. Terus nanti ada aturannya, nggak boleh di bawah pohon, nggak boleh di tempat yang biasa dilewatin orang, nggak boleh tempatnya orang nongkrong, nggak boleh di lubang. Dia darurat gitu ya. Hah? Kalau darurat Ya, nggak boleh. nggak boleh, emang ini dilarang ya, nggak boleh. Jangan kamu kan cari bawah pohon, pohon. Bawah pohon itu buat ngadem orang, buat lewat orang, buat duduk orang, yang ada disumpahin orang. Siapa ini yang jadi terus tempatnya di mana? Di tempat sampah. Nah, yang memang tempat itu nggak akan dilewatin orang, nggak buat duduk orang, nggak buat di situ tempatnya. Sebagaimana yang dicontohkan. Jadi jangan sampai melakukannya di tempat-tempat yang tidak semestinya maksudnya. Ini juga bagian dari haram kemaluan, artinya haram menghadapkan kemaluan kamu begitu loh ke kiblat ataupun belakangin kiblat kalau nggak ada penutupnya. Kalau ada penutupnya bagaimana? Ya nggak usah tanya kiblat lagi. Walaupun kalau orang yang hati-hati masih nanyain kiblat ketika bikin WC, dia akan tanya kiblatnya mana gitu. Maka dia akan menyerongkan tidak ke arah kiblat. Ini yang lebih baik maksudnya hanya memilih. Qala Imam Ar-Ramli fi syarhil hadiyatin nasih wal hasilu ana istiqbalaha wa istiqbaraha fi qada'i ghairi mu'idin lidzalika bila sitratin haramun. Kesimpulannya adalah sungguhnya menghadapkan kiblat atau membelakanginya di tanah lapang yang bukan disediakan untuk kencing dan berak, maka tanpa adanya penutup hukumnya haram. Au fi ghairi mu'adzin lidzalika bisitratin khilaful aula. Atau di selain tempat yang disediakan dengan menggunakan penutup adalah tindakan yang menyalahi ketentuan keutamaan, maka hukumnya makruh. Kencing di tempat yang bukan tempat untuk kencing walaupun ada penutup hukumnya makruh. Kalau nggak ada penutupnya hukumnya haram bila menghadapkan kiblat. Ini bicaranya. Kalau nggak menghadap kiblat bagaimana? Ya nggak haram. Mau kencing kok haram bagaimana? Ini nggak boleh kencing. Berak ya nggak haram. Haram itu kalau kamu menghadapkan kemaluan kamu ke kiblat. Oh, belokin ya. Iya. Barang kita nih. Atau membelakanginya. Jadi yang jadi ukuran, yang dijadikan ukuran ini kan laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan gimana? lebih parah loh. Lebih parah loh. Enggak, maksudnya kata dia kalau laki bisa dibelokin. Nah, kalau perempuan? Iya, maksudnya yang diukur perempuan aja yang ukurnya, jangan laki-laki. Lah iya. Artinya berarti ukurannya bukan barangnya, bukan, tapi posisi kamunya. Nah, kamunya jangan menghadapkan diri ke kiblat kayak orang mau sholat maksudnya. Atau membelakangi kiblat. Bukan barangnya yang dihadepin, bukan. Kalau cuma barangnya ntar perempuan nggak bisa ini dong, nggak bisa dibelokin dong. Harus belok sebar badannya dong. Wa yakfi ayakuna as-sitratu fi zujajin, dan mencukupi keadaan penutupnya itu dari kaca. Tuh. Walaupun kaca plastik boleh.
Lu langsung tembus pandang. Jadi kalau kamu lihat kamar mandi sekarang yang kotak-kotak itu kan ada kan, plastik itu kan ya, yang langsung beli jadi taruh bisa masuk, boleh, walaupun transparan kan, termasuk maksudnya kalau kamu di situ kamu jadi nggak haram gitu loh maksudnya. Urusan kelihatan lain lagi nanti, haram kelihatan ini bicara kamunya menghadapnya kiblat nggak haram gitu loh maksudnya. Kalau sudah ada satirnya, walaupun satirnya itu kaca gitu loh. Terus kelihatan itu lain lagi urusannya, kelihatan. Kalau kamar mandi sekarang buka kunci cekrek bening, kamu kunci cekrek putih dia langsung gelap. Pakainya apa itu? Hah? Sinar kali ya? Hah? Ya sinar maksudnya. Cekrek nyala. Gelap. Jadi kalau walaupun itu kaca maka kamu sudah tidak lagi haram. Au fi mu'addin, atau di tempat yang disediakan bila sitrotin, walaupun tidak ada penutupnya. Fala hurmata wala karohata wala khilafal aula, maka tidak diharamkan, tidak dimakruhkan, dan tidak menyalahi ketentuan. Atau di tempat yang disediakan walaupun tanpa penutup. WC-nya ada, tapi nggak ada penutupnya. Jumbleng lah deh. Tapi memang disediakan khusus untuk itu di situ gitu loh. Bukan asal ketemu di situ jadi bukan. Memang itu dibikin untuk buang air gitu loh. Kayak inilah apa namanya? Kayak dulu ada itu bantuan air dari pemerintah itu yang muter, ada apanya, pipanya 1,5, nanti ada pipa ke sana, 4 penduduk kalau mau nyuci di situ, mau bersih di situ. Kalau memang itu disediakan untuk apa, selain buang air, selain kencing, ya nggak boleh dipakai di situ. Tapi kalau itu dibikinnya khusus untuk buang air, untuk kencing, maka walaupun nggak ada penutupnya maka tidak haram. Artinya tidak haram menghadapkan kiblatnya gitu loh maksudnya. Kalau adapun barang kamunya kelihatan, itu haram, lain lagi haramnya nanti. Nunggu orang lain sepi dulu baru kamu di situ. Ini orang lain masih rame, kan tempat kencing nih. Ya lihat-lihat dong bro, jangan terus. Lagi ngerumpi di situ, kacau nanti. Terus yang ke-8, wataghawud anil qabri, buang air besar di atas kuburan. Al-mukhtaram, yang dimuliakan menurut syariat. Qala al-Hisni wa yahrumul baulu al-qabri kama yahmurul julusu alaih. Kata Imam Syekh al-Hisni, haram kencing di atas kuburan sebagaimana haram duduk di atas kuburan. Tambahannya, jadi berak ya haram, kencing ya haram, duduk juga haram hukumnya. Kuburan yang dimuliakan, artinya kuburannya orang muslim, kuburan yang dirawat, kuburannya orang yang punya kemuliaan. Kalau kuburannya orang kafir, kuburannya hewan, kuburannya ya nggak ada urusan, kuburannya orang muslim. Wal baulu fil masjid walau fi ina'in, dan kencing di dalam masjid walaupun di sebuah wadah. Ala rajih al mufta bihi kama afadul Hisni.
Haram kencing di masjid. Ini masjid, kamu kebelet kencing, kamu ambil aqua, kamu kencing, nggak kena masjidnya, nggak, hukumnya haram. Spot. Walaupun nggak kena bagian masjid, kamu hukumnya haram. Sampai nanti meludah di masjid, hukumnya haram. Kamu di sini meludah keluar jendela masjid, nggak kena, tapi melewati ruangan masjid, haram hukumnya. Kamu kencing keluar, tapi di ruangan masjid, haram hukumnya. Jadi ruangannya itu meludah yang nggak boleh, kamu kencing yang nggak boleh di situ. Kok apalagi nempel temboknya, oh itu lain lagi urusannya. Udah kena tembok masjid, oh, itu bukan haram lagi, gebukinnya begitu. Lu otaknya di mana tembok masjid diludahi. Nah, itu karena nggak ngerti hukumnya masjid, nggak ngerti ketika saya di masjid apa yang harus saya lakukan, yang haram apa, dia nggak pernah belajar itu, makanya dia nggak ngerti. Dia sikapnya gampang-gampang aja, dianggap masjid sama kayak rumah biasa lah. Nggak boleh, ada aturan yang harus dipenuhi ini. Wa mislul masjid rahbatuhu la harimuhu. Dan yang sama dengan masjid adalah beranda masjid. Tidak sama ketentuannya harimnya masjid atau area yang berdampingan. Beda lagi sama tanah lain yang dekat sama masjid. Apa namanya? Aula tambahan. Ini masjid ada teras, satu atap. Bangunan aula, luarnya apa? Teras, tapi atapnya satu. Maka di terasnya pun sama. Kamu ngeludah, duduk di teras masjid, ngeludah ke tanah luar, hukumnya haram. Kamu kencing di teras masjid pakai tempat, hukumnya haram. Apalagi kencing di temboknya masjid, mepet-mepet ke tembok masjid, wah ini super haram. Beda lagi sama bangunan yang berdekatan, yang pisah. Makanya kalau bikin WC masjid, pisah dari bangunan masjid, gitu loh. Jangan nempel sama bangunannya masjid, agar kamu berarti sudah keluar dari area masjid. Jangan ini masjid, WC dalamnya situ. Nggak usah ada WC-nya, kamu kayaknya haram. Aku kasih WC sekalian tambah. Ini orang yang nggak ngerti, ngeludah di masjid hukumnya haram. Kalau saya wudu gimana? Kalau sambil kumur boleh, kalau nggak sambil kumur haram. Coba ente. Jadi kalau mau bikin tempat wudu yang jauh dari masjid sana, jadi nggak masalah. Lu mau reak-reak kayak mau apa kayak, nah aman, gitu loh. Jadi jangan tempat wudunya nempel di dalam bangunan masjid, kamu nggak boleh. Lah ya, jadi, lah itu kalau begitu, jadinya nanti kamu nggak boleh meludah, kamu nggak boleh kencing, kamu nggak boleh, gitu loh. Makanya orang kadang lahannya kecil, sempit, dijadiin satu maksudnya. Maksudnya kalau mau lahannya sempit masjid lah, nanti lainnya terpisah di tanah sendiri atau rumah yang lain. Terus wa alal mu'azzam, dan kencing di atas tempat-tempat yang diagungan. Kayak apa? Ka maudhi'i nusuki, tempat untuk ibadah haji. Dhayyikin kal jamrah wal masy'ari wal quzah was safa wal marwa. Dan kencing di tempat-tempat yang diagungkan seperti tempat yang dilaksanakan ibadah haji, umroh yang sempit seperti tempat melontar jumroh,
Itu terus tempat wukuf di Musdalifah, Sofa, Marwah, maka ini hukumnya haram bi khilafi Arafah wa Musdalifah wa Mina li sa'atiha kama naqalahu al-Qurdi an ba'dil ulama. Beda dengan tanah Arafah, Musdalifah, Mina, karena luasnya tempat itu, maka sebagaimana Syekh Al-Qurdi mengutipkan pendapat itu dari sebagian ulama. Kalau tempatnya kecil, sempit, gimana? Ya pasing orang buat ibadah orang di situ, walaupun itu bukan tanah masjid maksudnya. Tapi itu tempat yang dimuliakan karena sebagai aktivitas ibadah, untuk tawaf, untuk sa'i, untuk jumroh, maka diharamkan melakukannya di situ. Ini bagian dari yang harus kita ketahui, keharamannya pada farji, keharamannya menjaga farji kita, kemana meletakkannya, kemana menghadapkannya, diatur oleh syariat. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah penjagaan, diberikan kemampuan untuk melakukan kebaikan, diberikan oleh Allah jalan untuk jadi orang yang baik, untuk jadi orang yang selamat dari yang haram-haram. Allah bersihkan kesalahan-kesalahan kita yang lalu, Allah jadikan kita ke depan orang-orang yang baik sesuai aturan syariat. Amin ya rabbal alamin. Bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarabna nana katarabna wa anana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub tauba taghsil kulli hauba wastur lana wa amini rawati wa fili walidina wal ali wal ihwani wa sairil hilani au jiratin au suhba wal muslimina ajma' amina rabbi fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli sallallahu wa sallam alaihi andal habbi wa alihi ashabi dada tansi suhbi walhamdulil bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillah alamin.